Halo, pada kesempatan ini, Sega Mad Kicks akan membahas mengenai gerak pada satu dimensi. Untuk mengerti apakah itu gerak, kita lihat sebuah contoh sederhana. Terdapat sebuah lintasan, dan pada lintasan tersebut, A sedang berdiri, namun B sedang mengendarai sebuah mobil. Kita dapat bertanya, apakah A melihat B bergerak? Apakah B melihat mobil yang dikendarainya bergerak? Apakah B melihat A bergerak? Untuk menjawab ketiga pertanyaan ini, kita harus mengerti dahulu apakah itu gerak dan bagaimana mendefinisikan gerak di fisika. Cukuplah mudah kita lihat pernyataan ini, sebuah benda bergerak terhadap suatu acuan jika terhadap perubahan posisi terhadap acuan tersebut. Jadi, kita lihat ada dua hal yang penting, yaitu acuan atau kerangka acuan, dan kedua adalah perubahan posisi. Jadi, untuk menyatakan gerak sebuah benda, kita harus memilih dahulu acuan atau kerangka acuan. Apakah itu acuan atau kerangka acuan? Dan apakah itu perubahan posisi? Kita lihat contoh berikut. Misal terdapat sebuah lintasan garis lurus. Dan pada lintasan ini, Ani sedang berdiri. Lalu kita lihat pada lintasan ini juga terdapat titik O. Titik O adalah sebuah titik pada lintasan yang kita pilih untuk menyatakan posisi Ani. Kita dapat memilih acuan secara random atau secara sembarang. Nah, pada contoh ini, kita sudah pilih O adalah sebagai sebuah acuan kita, kerangka acuan. Untuk menyatakan posisi Ani terhadap titik O ini, sangatlah mudah. Kita lihat bahwa Ani terletak sebelah kanan. Posisi Ani ini dapat digambarkan sebagai sebuah tanda panah, yang awalnya adalah dari titik O, dan panahnya berimpit pada posisi Ani. Jadi kita lihat bahwa garis panah ini mengarah sebelah kanan, yang juga berarti bahwa Ani berdiri sebelah kanan dari titik O. Maka kita lihat bahwa posisi Ani adalah 3 meter sebelah kanan dari O. Contoh kedua, Anto berdiri pada lintasan yang sama, dan untuk menyatakan posisi Anto secara diagram, kita juga tinggal menggambarkan panah yang ditarik dari titik O sampai ke posisi Anto berada. Kita lihat bahwa panah ini mengarah ke sebelah kanan O. Kita dapat mengatakan bahwa posisi Anto adalah 6 meter sebelah kanan O. Ingat, 6 meter merupakan jarak. Di sini kita hanyalah contoh, kita pilih 6 meter. Contoh ketiga, kita lihat Agus. Tapi Agus pada gambar ini, dia berdiri sebelah kiri dari O. Di manakah posisi Agus? Ya tentu sama saja, kita tinggal menarik garis panah dari titik O sampai posisi Agus. Kita lihat, karena posisi Agus sebelah kiri dari titik O, maka panah yang kita gambarkan juga memiliki arah ke kiri. Maka kita bisa bilang bahwa posisi Agus adalah 3 meter sebelah kiri O. Pada contoh sebelumnya, kita lihat untuk menyatakan posisi benda dari sebuah acuan, terdapat dua variabel penting yang perlu kita cari, yaitu arah dan panjang. Apakah maksud dari ini? Kita lihat posisi Ani terhadap titik O merupakan dapat digambarkan sebagai garis panah yang mengarah ke sebelah kanan. Karena dia mengarah sebelah kanan, maka secara matematis kita tulis bahwa X, di mana X adalah posisi, yaitu posisi Ani terhadap O adalah positif 3 meter. 3 meter menyatakan jarak jarak antara O dan Ani, sementara positif menyatakan arah atau posisi Ani terhadap titik O.
Jadi kita definisikan kalau ke sebelah kanan itu adalah positif, dan kalau negatif itu adalah ke sebelah kiri. Contoh kedua, kita lihat Anto juga berdiri sebelah kanan dari O, maka posisi Anto juga dapat digambarkan sebagai sebuah garis panah yang mengarah ke kanan. Maka secara matematis kita tuliskan bahwa posisi Anto adalah positif 6 meter. Contoh ketiga, Agus berdiri sebelah kiri dari O, maka posisi Agus dapat digambarkan sebagai sebuah garis panah yang mengarah ke kiri. Pada contoh ini kita lihat bahwa posisi Agus adalah minus 3 meter. 3 dalam penulisan ini menunjukkan jarak antara Agus dan titik O. Sementara negatif, tanda negatif, memberikan informasi bahwa Agus berdiri sebelah kiri dari titik O. Atau kita juga dapat mengatakan bahwa garis panah yang kita gambarkan itu memiliki arah ke kiri. Jadi, positif dan negatif dalam penulisan matematis untuk sebuah posisi benda itu menunjukkan arah, yaitu arah panah yang kita gambarkan. Berikutnya yang perlu kita mengerti adalah perubahan posisi. Perubahan posisi akan dapat dinyatakan melalui dua, yaitu perpindahan. Apa itu perpindahan? Perpindahan digambarkan sebagai garis berarah yang menghubungkan posisi awal dan akhir dari sebuah objek. Lalu juga terdapat definisi jarak. Apa itu jarak? Jarak merupakan panjang total lintasan yang dilalui. Ada dua hal penting, ada perbedaan yang penting antara perpindahan dan jarak. Kita lihat perpindahan merupakan garis berarah, jadi perpindahan perlu dinyatakan dengan arah dan besar. Sementara jarak kita lihat hanya merupakan panjang total lintasan yang dilalui. Jadi jarak hanya mementingkan panjang atau besar. Perpindahan kita pada slide ini kita akan coba pelajari dulu apakah itu perpindahan. Kita lihat contoh sederhana di mana Ani berdiri sebelah kanan dari titik acuan O, di mana pada saat T sama dengan 0 detik, posisi Ani adalah 3 meter sebelah kanan dari O. Misalkan Ani bergerak ke sebelah kanan. Pada saat T sama dengan 1 detik, kita lihat posisi Ani adalah 7 meter sebelah kanan dari O. Pertanyaannya adalah, berapakah perpindahan Ani dari T sama dengan 0 detik sampai T sama dengan 1 detik? Ingat, perpindahan merupakan perubahan posisi yang dapat digambarkan sebagai sebuah garis panah yang menghubungkan antara titik atau posisi awal ke posisi akhir. Pada contoh ini, posisi awal adalah T sama dengan 0 detik, yaitu posisi Ani saat T sama dengan 0 detik, sementara posisi akhir adalah posisi akhir saat T sama dengan 1 detik. Maka, perpindahan digambarkan sebagai panah yang menghubungkan kedua posisi ini, yaitu awal dan akhir. Kita lihat garis panah mengarah ke kanan, maka dan jarak antara posisi Ani antara T sama 1 detik sampai dengan T sama 0 detik adalah 4 meter, maka perpindahan Ani adalah positif 4 meter. Lalu misalkan pada saat T sama dengan 1 detik, Ani mengubah arahnya. Yang tadinya bergerak ke kanan, dia jadi bergerak ke kiri. Sehingga pada saat T sama dengan 2 detik, posisi Ani adalah minus 2 meter. Ingat, minus 2 meter pada kasus ini. Karena ini adalah posisi, artinya adalah dia sebelah kiri dari titik O. Berapakah perpindahan Ani dari T sama dengan 1 detik sampai T sama dengan 2 detik? Gampang, kita tinggal menggambarkan garis panah dari posisi awal Ani, yaitu pada saat T sama dengan 1 detik, menuju ke posisi akhir Ani, yaitu T sama dengan 2 detik. Sehingga
perpindahan dapat dilambangkan melalui garis panah biru pada gambar ini. Bagaimanakah menyatakan perpindahan ini secara matematis? Kita tinggal menuliskan minus 9 meter. Ingat, minus menunjukkan arah dari perpindahan, yaitu ke arah sebelah kiri. Dan 9 meter merupakan panjang dari garis panah yang kita gambarkan ini, yaitu 9 meter. Jika kita mau bertanya, berapakah perpindahan Ani dari T sama dengan 0 detik sampai T sama dengan 2 detik? Jadi pada kasus ini, posisi awalnya adalah posisi Ani pada saat T sama dengan 0 detik, dan posisi akhirnya adalah posisi Ani saat T sama dengan 2 detik. Jadi gampang, kita juga tinggal menggambarkan garis panah yang menghubungkan posisi Ani pada saat T sama dengan 0 detik dan posisi Ani pada saat T sama dengan 0 detik. Sehingga kita lihat bahwa garis panahnya juga mengarah ke kiri. Artinya jika kita tuliskan secara matematis, maka besaran perpindahan Ani adalah negatif, dan 5 adalah menunjukkan jarak besarnya garis panah yang kita gambar ini, yaitu 5 meter. Mudah kan? Nah, pada slide yang terakhir ini kita akan coba membahas apakah itu jarak. Kita gunakan kembali contoh pada slide sebelumnya, di mana pada saat T sama dengan 0 detik, Ani berada di sebelah kanan dari titik O, yaitu 3 meter dari sebelah kanan dari titik O, dan Ani bergerak ke kanan sehingga pada saat T sama dengan 1 detik, posisi Ani adalah positif 7 meter. Kita lihat pada contoh sebelumnya, perpindahan adalah ke kanan dengan besar 4 meter. Apakah itu jarak? Berapakah jarak dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 1 detik? Ingat, jarak adalah panjang lintasan yang dilalui oleh Ani, sehingga dalam kasus ini sudah pasti adalah 4 meter. Nah, jika pada saat T sama 1 detik, Ani mengubah geraknya menjadi ke kiri, sehingga pada saat T sama dengan 2 detik, posisi Ani sekarang berada sebelah kiri dari titik O. Sehingga posisi Ani dapat dituliskan minus 2 meter. Kita tahu bahwa perpindahannya dari T sama dengan 1 sampai T sama dengan 2 adalah minus 9 meter, di mana minus menunjukkan arah. Jaraknya dari yang ditempuh Ani dari T sama 1 detik sampai T sama 2 detik juga dalam kasus ini sama dengan 9 meter. Jika kita asumsikan dari T sama dengan 1 sampai T sama dengan 2, Ani selalu bergerak ke kiri. Jadi, dan kita lihat juga bahwa untuk menyatakan jarak, kita tidak perlu menambahkan tanda negatif. Karena jarak tidak perlu arah. Nah, jika kita bertanya, berapakah jarak yang ditempuh Ani dari T sama dengan 0 detik sampai T sama dengan 2 detik, kita tahu bahwa perpindahannya sama juga dengan minus 5 meter, tapi berapakah jaraknya? Ingat, pada jarak itu sangat penting kita mengetahui lintasan yang ditempuh oleh benda ini bergerak. Kita ingat bahwa pada saat T sama dengan 0 sampai T sama dengan 1, Ani bergerak ke kanan, di mana lintasan yang dia tempuh adalah 4 meter. Lalu saat itu pada saat T sama 1 detik, Ani mengubah geraknya sehingga dia bergerak ke kiri, yang menyebabkan bahwa pada saat T sama 2 detik, dia berada pada sebelah kiri dari titik O dan berjarak 2 meter. Maka dari T sama dengan 1 sampai T sama dengan 2, lintasan yang ditempuh Ani adalah 9 meter. Maka jarak yang Ani tempuh dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 2 detik tinggal dijumlahkan 4 meter tambah 9 meter, yaitu 13 meter. Ya, sekian pembahasan mengenai posisi, perpindahan, dan jarak pada gerak satu dimensi. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai gerak, lihatlah video-video berikutnya.